dalam rumah Tuhan. Dan itu akan terjadi di tengah-tengah orang-orang Kristen yang kelihatannya saleh, yang kelihatannya begitu ilahi. Itu semuanya akan digoncangkan dan ditampil. Tujuannya supaya yang sebenarnya, apakah di dalam kita, iman kita betul-betul dari emas murni, ataukah dari kayu, ataukah dari jerami, akan kelihatan. Karena beberapa tahun ini dengan badai yang masuk ke dalam seluruh hidup orang-orang Kristen yang multidimensi. Artinya dalam kehidupan kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga besar kita, seluruh aspek dalam hidup kita akan diuji. Persis sama seperti yang dihadapi oleh Ayub. Ayub itu ibarat kata udah jatuh ketimba tangga, udah ketimba tangga di apa sih namanya, sama orang diinjak, dihabisi sama teman-teman dekatnya, dengan orang-orang yang paling dia percaya. Itu Ayub. Apakah saudara sedang mengalami di titik level seperti itu? Belum. Saudara masih senyum-senyum soalnya. Baca saudara masih agak sedikit, masih ada kelihatan santai ya, kelihatannya belum ya. Jadi siapkan diri, siapkan iman. Ada beberapa yang sudah mulai ngalami, bersyukur untuk itu. Kenapa Tuhan izinkan penampian dan kenapa Tuhan izinkan kita dimurnikan? Pertama, tujuan Tuhan untuk mengangkat dan mengupgrade hidup kita, untuk memberikan yang terbaik, memberikan yang seperti anak kalau lagi habis ujian, dia akan terima rapot, naik kelas. Papanya akan berkata, kalau kamu naik kelas, kamu ranking 1, papa beliin sepeda. Ujian yang Tuhan izinkan masuk dalam hidup kita untuk memberkati hidup kita. Karena Tuhan berkata di tahun-tahun terakhir ini ada sebuah masa yang namanya keemasan. Persoalannya masa keemasan, masa kelimpahan, masa lawatan dalam bentuk kelimpahan yang besar secara jasmani. Tidak sembarangan orang bisa ambil. Hello. Kita memang mendeklarasikan masa kelimpahan, masa keemasan. Tapi apakah saudara tahu? Itu ada harga yang harus dibayar. Halo. Tuhan berkata penampian dan pemurnian ini, salah satu tujuannya adalah membawa setiap kita bisa masuk ke dalam sebuah masa yang namanya kelimpahan dan keemasan. Sebelum masa lawatan yang ketiga, Pentakosta yang ketiga, itu akan terjadi di tengah-tengah kita. Harus terjadi yang namanya masa keemasan dan kelimpahan. Itu harus. Jadi kalau kita lagi dimurnikan, dibersihkan, semua yang kotor, semua yang najis, mengucap syukur untuk itu. Kalau ada yang salah, Tuhan bongkar, Tuhan hardik, mengucap syukur dan bertobat karena kita lagi dibersihkan. Jangan sibuk bela diri. Kita tidak pernah dipanggil untuk bela diri. Kekristenan saudara baca di Alkitab nggak pernah kita dipanggil untuk membela diri. Yang bela diri itu pencaksilat, oke? Yang bela diri itu ya semua yang kayak begitu. Tapi kekristenan tidak pernah dipanggil untuk bela diri. Kekristenan dipanggil untuk mikul salib, sangkal diri. Itu kekristenan. Itu kekristenan. Tidak ada kekristenan yang cuma ya masa muda berfoya-foya, tua masuk surga, mati masuk surga. Enggak ada. Itu impian setiap manusia, agama apapun. Agama apapun. Oke? Mari kita buka. Saya beri judul, itu baru prolognya loh. Itu baru itu baru pendahuluannya lah. Oke, itu kursinya keras lagi. So yang bantalannya cukup tebal berbahagia.
1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Karena mak bilang, saya tanya sama mak sampai jam berapa? Mak bilang bebas. Nah lo salah jawab ya. Artinya boleh sampai jam 8 sampai boleh jam 9 loh bang. Tolong alarmnya jangan dinyalakan dulu jam 8 ya, jam 9 aja. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Saya mau bacakan. Ada satu ayat yang sangat sederhana. Sebetulnya firman pada malam hari ini bukan cuma buat saudara tapi juga buat saya. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata begini. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri atau menyombongkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, ini adalah statement yang keluar dari perkataan mulut dari para rasul Paulus. Saudara, kalau baca di 1 Korintus pasal yang ke-9, dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir, Paulus menceritakan bahwa ada banyak orang yang punya motivasi yang tidak baik dalam memberitakan Injil. Bahwa banyak orang, kalau baca lagi di Galatia pasal yang pertama, itu saya gabung ya, 1 Korintus pasal yang ke-9 sama Galatia pasal yang pertama, saudara baca nanti di rumah. Karena kita nggak punya cukup waktu. Itu adalah dua. Paulus menceritakan ada banyak orang yang memberitakan atau menyampaikan Injil, menceritakan tentang Yesus Tuhan dengan banyak motivasi. Dan Paulus berkata, terlepas apapun motivasi seseorang menyampaikan Injil, atau terlepas apapun motivasi seseorang masuk dalam sebuah pelayanan, yang penting yang pertama, kata Paulus, Injil Kristus Yesus diberitakan ke banyak orang. Itu yang paling penting. Saudara, saya keliling banyak tempat dan saya melihat bagaimana banyak orang menyampaikan firman dan memberitakan Injil dibungkus dengan kemasan yang berbeda-beda. Ada yang kemasannya kertas kado yang begitu mewah, begitu menarik, tetapi di dalamnya kosong. Ada orang yang membungkus firman dan penyampaian Injil yang disampaikan dengan sesuatu yang mengiming-iming kekayaan, kehormatan, popularitas dan lain sebagainya, tetapi di dalamnya adalah jebakan seperti umpan tikus. Ada banyak orang yang masuk ke dalam pelayanan karena mau mengejar popularitas, mau mengejar yang namanya pencarian, kehormatan, posisi dan status. Banyak orang masuk ke dalam pelayanan hanya mau kejar yang namanya posisi leaders atau pemimpin yang dihormati oleh banyak orang. Banyak. Pelayanannya sendiri, motivasi pelayanannya sendiri itu bagus, melayani Tuhan. Tapi ternyata motivasi di dalam setiap orang, saya punya motivasi dan motivasinya banyak orang tidak pernah sama. 1 Korintus pasal yang ke-9, Paulus mengalami hal yang sama. Pada waktu Paulus mengalami, waktu dia memberitakan Injil, dia dilempari batu. Waktu dia memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran Tuhan, dia dipenjara. Waktu dia pergi menyampaikan firman Tuhan dan menyampaikan Injil supaya orang lain bisa terima keselamatan dan mengenal Yesus, kapalnya karam dan dia dicambuk sampai 3 kali. Itu sebabnya 1 Korintus 9 ayat 16 Paulus berkata, buat aku untuk memberitakan Injil itu sebuah keharusan. Semua para rasul di zaman itu pelayanan kemana-mana memberitakan Injil, dari satu kota kepada kota yang lain, membawa istri, membawa sanak keluarganya, dan itu ditanggung oleh jemaat dan memakai dana daripada jemaat. Paulus pakai biaya sendiri, dia harus kerja sebagai tukang tenda, dia harus cari
Injil. Paulus yang tadinya orang yang kaya, orang yang mendapatkan sebuah kedudukan yang terhormat, yang meninggalkan itu semua karena demi mengikut Yesus dan memberitakan Injil nama Yesus. Dia rela dicambuk dan dia rela bekerja mencari uang untuk biaya penginjilan. 1 Korintus pasal ke-9 dan Galatia pasal yang pertama saudara baca. Dan Paulus menghadapi dikhianati oleh teman-teman kawan-kawan sesama pelayanan penginjilan mereka. Halo, saya boleh tanya nggak? Seberapa Bapak Ibu Saudara malam hari ini yang sudah punya pelayanan dan masuk pelayanan? Boleh angkat tangannya? Saya pengen lihat aja. Yang sudah pelayanan dan punya pelayanan, boleh angkat tangan? Gembala sidang, Bapak menjadi pendeta juga pelayanan loh. Ibu, Bapak yang menggembalakan family altar, cell group atau apapun itu namanya, itu juga pelayanan loh. Saudara yang kadang-kadang diajak sama mama, ayo kita deklarasi di tepi pantai. Kalau itu bukan rekreasi, deklarasi. Itu bukan rekreasi. Diajak naik gunung buat nato, hiking, capek-capek, bangun pagi-pagi jam 5, pulang jam 12, nyampe di rumah kadang-kadang jam 1 ya Maya. Itu juga bagian dari para pelayanan. Siapa yang sudah pernah ngalami itu? Hello. Saudara yang angkat tangan, saya mau tanya. Jujur ya, kita terbuka aja. Pelayanan itu mahal gak sih? Nggak usah sungkan. Pelayanan itu mahal. Pelayanan itu mahal ya Pak? Saya nggak punya donatur, jadi saya terus terang aja. Pelayanan itu mahal. Kadang-kadang itu menghabiskan apa yang ada padaku. Saya mau terbuka. Ada emas, jual emas. Bukan Mas Joko, bukan. Saya berkata pelayanan itu mahal. Kita nggak bisa minta dan berharap dan mengandalkan yang namanya donatur, nggak bisa. Saudara berkata, Bu, kalau seandainya Tuhan berkenan pada pelayananmu, Tuhan pasti akan mencukupi. Iya betul, saya aminkan. Saya bukan cuma hanya sekedar mengaminkan itu, tapi saya ngalami berkali-kali Tuhan memang menyediakan. Tapi ada kala dan ada waktunya. Pelayanannya ini benar Tuhan yang mau dan tidak ada orang yang nabur. Tapi pelayanan harus tetap berjalan. Apakah saudara pernah berkata, Tuhan nggak ada dana, aku nggak bisa pelayanan? Saya izinkan saya cerita. Berkali-kali saya menghadapi kondisi dan situasi seperti itu. Pelayanan benar ini yang Tuhan mau, tapi dananya nggak ada. Ada emas, jual emas. Ada perhiasan, jual perhiasan. Untung nggak sampai jual baju. Tuhan tidak mempermalukan sampai saya jual baju. Enggak Mas, enggak. Tuhan tidak pernah permalukan setiap orang benar yang percaya. Tapi saya mau berkata pelayanan itu mahal. Kalau enggak sebagai hamba Tuhan dan melayani, enggak pernah mengalami di satu titik itu, engkau belum mengalami arti yang sesungguhnya yang namanya pelayanan. Saya belum mengalami seperti Paulus yang dilempar dengan batu dan dipenjarakan berkali-kali, dicambuk 3 kali, dan 2 kali mengalami kapal karam. Belum pernah. Saya cuma sebatas jual, ada emas, jual emas, ada perhiasan, jual perhiasan. Kristus yang saya layani, tapi dia Kristus yang sungguh menyatakan dirinya.
Dia berkata, aku panggil, aku akan cukupi, aku akan lengkapi engkau. Kalau ada malam hari ini saudara yang mengalami sebuah stagnasi di dalam pelayananmu, pelayananmu stuck, Tuhan nggak ngomong apa-apa, nggak ada hadirat Tuhan, nggak ada apa-apa, kemudian dana pun nggak punya, mau melakukan ini, mau melakukan itu nggak ada, saudara harus introspeksi diri. Yes, ada kalanya Tuhan akan memojokkan kita sampai di satu titik seolah-olah Tuhan nggak tolong. Tapi pada waktu kita teruji, waktu kita lulus, Tuhan bukan Tuhan yang berhutang. Saya mau jujur, sekali lagi saya mau berkata, Injil tidak pernah mempermalukan kita. Kita nggak perlu membela Injil, front pembela Injil, nggak perlu demo di depan kantor DPR, pakai lambang salib dan pakai nama atas nama komunitas orang-orang Kristen yang setia. Nggak perlu. Injil nggak perlu dibela, Kristus Yesus nggak perlu dibela. Dia yang akan membela dirinya karena Dia Tuhan yang Maha Dahsyat. Dia nggak perlu dibela oleh umatnya, ciptaannya. Kita yang harus dibela. Maafkan saya, kalau ada yang sok pahlawan, sok benar, kalau mereka berkata kita harus bela Injil, Injil dihina, biarkan Injil yang berurusan dengan orang yang menghina Injil. Amin. Saya tahu ada banyak orang yang menghina Injil. Saya tahu ada banyak orang yang menghina Alkitab. Biarkan Tuhan yang berurusan dengan dia. Enggak usah datangi rumahnya dan suruh dia pindah dari lingkungan itu. Berkati dia. Amin. Setuju? Jangan suruh dia pindah dari lingkungan keluarga RT-mu. Datangi dia, berkati dia, ajak dia berdoa. Siapa tahu dia nggak punya beras lagi. Hari ini lagi nanggung tanggal 16 bulan nanggung katanya. Kirimlah 25-50 kilo, kan bagus. 1 karung. Supaya dia tidak lagi menghina Injil. Halo, Injil tetap harus diberitakan. Seberapapun mahalnya Injil itu. Bahkan Paulus berkata, bahkan aku rela menaruh hidupku dan nyawaku demi Injil diberitakan. Saya nggak tahu seberapa rela engkau demi Injil diberitakan, demi Yesus itu diberitakan dan diceritakan, dan banyak orang mendengar tentang nama Yesus yang hidup itu. Seberapa rela engkau menaruh harga? Saya nggak tahu. Saya tahu banyak di antara saudara sudah memberikan hidupnya, sudah memberikan waktunya, sudah memberikan mungkin persembahan demi persembahan. Poin yang kedua yang saya mau sampaikan, mari kita baca. Saya mau coba ajak saudara baca di Galatia deh. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Emang ini jam-jamnya nanggung serba sulit. Yang kita beritakan adalah Injil Yesus Kristus, bukan Injil manusia. Yang kita sampaikan, yang kita beritakan kepada desa, ke pulau-pulau, ke tempat-tempat yang terpencil, itu adalah Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan, bukan Injil manusia. Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-11 dan ke-12, firman Tuhan berkata, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Kelihatannya baterainya habis. Oke, kayak suara saya cukup terdengar deh. Oke, kedua, Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-18. Poin yang kedua. Poin selanjutnya, saya mau cerita tentang motivasi penginjilan. Saya mau buka lagi lebih dalam. Filipi pasal yang pertama ayat 15 dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki.
Saya juga bingung kok bisa karena dengki. Dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Ayat yang ke-18 berkata, tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku tetap bersukacita. Apapun maksud dan motivasi seseorang memberitakan Injil, persaingankah atau mencari popularitas atau mencari kehormatan atau mencari keuntungan dalam memberitakan Injil, Paulus berkata enggak apa-apa, biarin aja mereka tetap memberitakan Injil. Karena di atas semuanya itu yang penting nama Yesus diberitakan. Nama Yesus, banyak orang mendengar bahwa ada jalan kebenaran dan hidup, bahwa setiap orang, barang siapa yang mendengar dan percaya kepada nama Yesus, itu pasti akan diselamatkan. Dan saya cuma hanya mau garis bawahi buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini, jangan sampai kita memiliki sebuah motivasi yang salah dalam memberitakan Injil. Saya berdoa pasukan mercusuar Banten yang ada di tempat ini, jangan bersaing dengan saudaramu yang lain, tetapi engkau harus tetap teguh dengan panggilan yang Tuhan taruh buat mercusuar. Dan dengan sekuat tenaga, dan dengan sekuat kekuatanmu, dan bahkan dengan sekuat seluruh hidup saudara, saudara harus mengejar destiny dan panggilan untuk kota ini. Itu yang saudara harus kumpulkan dalam doa. Itu yang harus saudara kumpul bersama setiap kali saudara berkumpul. Saudara harus doakan Tuhan bagaimana caranya supaya kota dan mercusuar yang ada di tempat ini jadi seperti yang Tuhan mau. Itu yang harus saudara doakan. Saya sungguh berdoa motivasi itu kembali dimurnikan. Jangan karena persaingan ini menjadi jauh lebih baik dengan kota yang lain. Please, kita tidak akan pernah jauh lebih baik dengan orang lain, karena Tuhan akan mengukur diri kita dengan diri kita, bukan dengan orang lain. Saya adalah saya, Pak Mul adalah Pak Mul. Tuhan tidak pernah mengukur destiny saya dengan standar dan patokannya dengan Pak Mul, enggak pernah. Sehingga saya nggak punya alasan, Pak Mul, saya udah keliling luar negeri nih, lu di mana? Nggak bisa dipakai sama Pak Mul begitu, nggak bisa. Karena standarnya saya, Tuhan sudah kasih standarnya kamu begini. Standarnya Pak Mul begini. Saya nggak bisa main di area TNI karena itu bukan panggilan saya. Sehingga saya nggak bisa berkata, Pak Mul hebat loh, bisa masuk ke TNI, bisa masuk ke seluruh bla 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 dan segala macam. Itu bukan patokannya saya. Jadi jangan kita masuk ke pelayanan karena kita ingin menjadi lebih baik dari orang lain. Salah besar. Salah besar. Saya berkata salah besar. Itu sebabnya di gereja terjadi banyak gontok-gontokan. Bukan cuma gereja, persekutuan. Bukan cuma persekutuan. Kadang-kadang sesama orang-orang Kristen, tetangga kiri dan kanan sebelah aja bisa iri-irian gara-gara pelayanan dan gereja. Betul ya? Kok gerejamu lebih wah? Gedung gereja jadi persaingan. Hello. Betul? Maaf, bukan itu. Hari-hari ini kita harus menjadi orang yang dewasa. Jangan lagi mencari kanak-kanak. Kalau saya berkata jangan lagi mencari kanak-kanak, itu artinya kalau tentang bahasa roh, tentang dibaptis dengan Roh Kudus, saudara masih nggak ngerti, itu jauh di bawah kanak-kanak. Itu artinya kita harus memompa diri kita dan kita harus upgrade diri kita untuk jadi dewasa. Kita harus jadi orang Kristen yang dewasa, nggak boleh lagi jadi kanak-kanak. Poin yang selanjutnya saya cuma mau cerita, ada manifestasi pada waktu Injil itu dinyatakan atau diberitakan.
2 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Saya mau kasih lihat ada sebuah manifestasi yang mengikut kita pada saat kita memberitakan Injil Yesus Kristus dan bukan Injil manusia yang kita beritakan. Kemudian pada waktu kita memberitakan Injil ada sebuah motivasi yang benar, yang kudus, yang hanya cuma memberitakan Injilnya Yesus, bukan Injil kita, bukan Injil pemahaman gereja kita, bukan Injil pemahaman denominasi kita, hanya Injil Yesus. Ketiga yang saya mau cerita dengan cepat. Ketiga adalah manifestasi Injil dinyatakan. 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang keempat. Ada sebuah manifestasi yang mencolok dan itu pasti akan mengikut kalau kita menyampaikan Injil dengan benar, dengan motivasi yang tepat dan berkenan kepada Tuhan, maka ada sebuah tanda manifestasi yang akan mengikut kita. Saya bacakan. Sekali lagi 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus Yesus membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Izinkan saya membacakan terjemahan sederhana Indonesia. Di versi bahasa Indonesia ada beberapa versi. Ada versi sederhana Indonesia, ada versi Alkitab yang mudah dibaca, ada versi Alkitab yang terbuka. Ya, Indonesia aja banyak versi, oke? Belum lagi bahasa Inggris. Jadi kita ini harus belajar baca Alkitab, jangan cuma hanya bahasa Jawa toh, atau bahasa Indonesia toh. Kadang-kadang kalau dalam bahasa Indonesia penjabarannya, penggambarannya kurang dalam. Kalau kita nggak bisa ngerti, nggak pandai bahasa Inggris, nggak apa-apa. Coba cari terjemahan bahasa Indonesia yang berbeda. Sekarang sudah cukup banyak terjemahan bahasa Indonesia yang dikutip dari bahasa Inggris kemudian dipindahkan ke bahasa Indonesia. Penggambarannya beda. Pada waktu kita membandingkan satu terjemahan dengan satu terjemahan yang lain, maka paradigma pemahaman kita itu berbeda. Kenapa sih kita butuh penerjemahannya yang berbeda? Supaya kita bisa melihat Tuhan dan mengenal Tuhan dari semua sisi dan sudut. Halo. Tuhan terlalu besar untuk bisa dilihat dan dinilai dan dikenal dengan satu sisi tok. Nggak akan ada yang sempurna. Itu sebabnya tidak akan pernah ada denominasi gereja yang sempurna. Satu gereja dan denominasi harus membutuhkan satu dengan yang lain, dan itu saling melengkapi. Kenapa Alkitab aja terjemahan versinya aja banyak, Pak? Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang sanggup bisa memberikan sebuah penjelasan yang komplit tentang Tuhan yang maha dahsyat. Saya coba terjemahkan versi sederhana Indonesia. Namun syukur kepada Tuhan karena Dia selalu memimpin kami para pelayannya dalam kemenangan melalui kuasa Kristus. Tuhan memakai kami untuk memperkenalkan Kristus kepada semua orang di mana saja, sehingga pelayanan kami seperti bau harum wangi-wangian yang tercium kemana-mana. Satu lagi terjemahan versi, izinkan saya bacakan terakhir. Versi Alkitab yang mudah dibaca. Ternyata ada Alkitab versi yang susah dibaca. Ini ada Alkitab yang mudah dibaca. Syukur kepada Tuhan sebab Ia selalu memimpin kita dalam kemenangan melalui Kristus. Tuhan memakai kita untuk menyebarkan pengetahuannya di mana-mana, seperti harumnya wangi-wangian. Saya mau tutup ini, sebentar lagi saya tutup. Poin yang ketiga. Pada waktu kita memberitakan Injil Yesus, bukan Injil manusia, bukan Injil golongan, bukan Injil denominasi, bukan Injil merek gereja, tapi Injil Yesus. Pada waktu kita memberitakan Injil Yesus ini dengan hati yang murni, supaya nama Tuhan dikenal, supaya nama Tuhan menyelamatkan
Tuhan berkata, ada satu manifestasi atau tanda yang akan menyertai setiap orang yang memberitakan Injil ini. Saya mau coba jelaskan karena ini yang poin pentingnya. Habis itu saya mau kesaksian. Izinkan saya menyampaikan kesaksian. Kita membaca 3 versi bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia, kemudian ada terjemahan bahasa Indonesia yang sederhana, kemudian ada satu lagi terjemahan Indonesia yang mudah dibaca. Mereka memakai 3 kalimat yang berbeda. Terjemahan bahasa Indonesia memakai istilah pengenalan akan Dia. Terjemahan sederhana Indonesia memakai kata memperkenalkan Kristus. Dan yang terakhir, Alkitab yang mudah dibaca, ada satu ayat kalimat menyebarkan pengetahuan. Nah, bantu saya. Waktu kita memberitakan Injil, kita tidak memberitakan siapa kita. Kita tidak memberitakan siapa kita, kelompok kita yang ada di atas kita. Tapi pada waktu kita memberitakan Injil, apapun pekerjaanmu, apapun kehidupanmu, apapun panggilanmu, yang kita beritakan apa? Memperkenalkan Kristus kepada banyak orang dan kepada banyak kelompok dan kepada banyak suku dan kepada banyak bangsa. Itu pertama. Kedua, waktu kita memberitakan Injil, kita memperkenalkan bagaimana Yesus itu kepada banyak orang, memperkenalkan. Dan yang ketiga, waktu kita memberitakan Injil, kita menceritakan pengetahuan akan Yesus kepada banyak orang. Harusnya pemberitaan yang keluar dari mulut kita, harusnya pelayanan yang keluar dari hidup kita adalah hanya menceritakan Yesus, dan Yesus, dan bukan yang lain. Saya serius, saya sangat serius. Sejujurnya waktu saya menyiapkan ini, message dan pesan ini sudah bergema di hati saya sudah 2 hari. Rabu kemarin saya nggak ngerti kenapa Tuhan berbicara tentang Injil ini. Saya berkata, Tuhan, apa yang salah di tengah-tengah pelayanan gereja dan orang-orang Kristen? Dan saya tidak ingin menutup mata kenyataan fakta di lapangan. Saya keliling ke banyak tempat dan saya masuk berbagai denominasi gereja dan komunitas yang berbeda. Dengan sangat sedih dan kecewa saya mau berkata, ada banyak orang memberitakan Injil di atas mimbar yang tinggi dan besar itu. Ada banyak orang kesaksian seolah-olah menceritakan Yesus. Ada orang bahkan seperti nyanyi WL nyembah, seolah-olah seperti mereka dengan musik yang begitu hebat menyembah seolah-olah kepada nama Yesus. Tetapi di dalamnya yang mereka beritakan bukan Yesus lagi. Kalau saudara dan saya diberikan kesempatan untuk masuk lagi lebih dalam, maka kita akan mendapati yang mereka sembah, yang mereka lagi khotbahkan adalah tentang uang yang bisa dihitung, adalah tentang segala sesuatu yang ada untungnya dan ruginya, adalah segala sesuatu yang berurusan, yang berhubungan dengan popularitas. Saya tentu saja tidak bisa berbicara terlalu jauh dengan menyebutkan satu kelompok tertentu atau 2 kelompok tertentu. Tapi saya percaya Bapak dan Ibu di tempat ini mengerti yang saya sampaikan. Dan hari-hari terakhir ini nanti kamu dimasak. Dan hari-hari terakhir ini, dan untuk hari-hari terakhir
Saudara akan melihat akan ada banyak Tuhan lakukan sebuah pembongkaran. Entahkah itu organisasi, entahkah itu lembaga kekristenan. Mereka yang melayani dengan cara yang tidak kudus. Tuhan berkata, sudah bertahun-tahun aku tutup mata. Dan mereka bukannya bertobat, tapi menginjak-injak tempat kudusku. Aku akan buang mereka seperti aku menyapu tai dari halaman baikku. Tidak bisa dipungkiri, ada banyak orang yang berkata ini tempat kudusnya Tuhan. Tapi mereka menginjak-injak dan menghina kekudusan Tuhan dengan kekudusan yang bukan dari Tuhan. Dengan standar kekudusan yang mereka ciptakan. Dengan standar kekudusan yang mereka buat dan mereka lembagakan. Dan Tuhan tiba-tiba berteriak, aku akan sapu mereka seperti aku menyapu tai dari halaman baikku. Itu sebabnya tahun-tahun ke depan, tahun-tahun yang sangat tidak mengenakan buat kita. Saya berkata iya, tahun-tahun di mana kita ditampi dan dibersihkan. Apakah kita punya pengenalan hubungan pribadi dengan Tuhan? Apakah kita mengenal Tuhan sungguh-sungguh? Atau kita cuma hanya dengar katanya. Hal yang sama tiba-tiba Tuhan memberikan saya sebuah penglihatan pada waktu Tuhan berkata kepada Petrus, iblis sudah menuntut kamu untuk nampi kamu. Tapi aku sudah berdoa buat kamu. Kalau kamu sudah bertobat dan insaf, Tuhan loh yang mau kuatkan saudara-saudara. Enggak lama setelah Yesus ditangkap, disalibkan, Petrus itu depresi, hampir gila. Karena rasa bersalahnya, dia diintimidasi oleh iblis karena dia menyangkal Tuhan 3 kali. Petrus, suku guru besar yang dinubuatkan Tuhan, di atas batu karang ini aku akan bangun jemaatku. Tapi dia nyangkal Tuhan 3 kali. Dia depresi, dia stres, hampir gila. Dan tidak ada satu orang pun yang tahu. Dan dia mencoba kembali lagi kepada pekerjaannya sebagai nelayan. Dan itu pun nggak dapat ikan. Untung dia tidak gantung diri sama seperti Yudas. Itu sebabnya pada waktu Tuhan bangkit dari kematian yang dijumpai, dia datang kepada Petrus dan di 11 murid lainnya di tepi pinggir pantai. Apakah kamu mengasihi aku sampai 3 kali? Why? Karena Petrus waktu itu berkata, ini pekerjaan saya yang terakhir. Kalau sampai aku nggak dapatkan ikan dengan kondisi seperti ini, hampir dia menggantungkan diri sama seperti Yudas. Waktu Tuhan datang pagi hari itu dan bertanya, hai anak-anak, apakah ada lauk? Tuhan masak lu buat mereka. Tuhan bakar ikan lu buat mereka. Tuhan bakar roti buat murid-murid. Dan hari itu mereka makan pagi ala Yesus Kristus Tuhan. Dan makanan itu setelah selesai semua makan, Yesus tanya, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Di saat detik pertanyaan yang ketiga kali, Petrus baru sadar. Dan seketika dia sadar, dia ngerti, aku pecundang, omong besar. Buktinya aku nyangka engkau 3 kali Tuhan. Waktu Tuhan tanya yang ketiga kali, dia gak sanggup untuk menjawab, ya Tuhan engkau tahu aku mengasihi. Dia nangis. Literatur Alkitab mencatat, dia nangis sampai dia peluk kaki Tuhan.
Dia nggak sanggup lanjutkan dan dia berkata, dan ujungnya dia berkata, engkau tahu aku mengasihi. Itu yang memulihkan Petrus dari seorang pengkhianat, balik ke Tuhan dan melayani Tuhan habis-habisan. Saudara, tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang kedua. Tidak semua orang. Setiap kita punya latar belakang yang berbeda. Saya pun juga punya latar belakang yang berbeda. Bahkan di tengah-tengah pelayanan saya jatuh bangun, saya berhutang, sekalipun demi nama pelayanan. Dan saya tidak pernah membanggakan. Saya ngutang lah. Buat saya itu kesalahan di masa lalu yang sangat goblok, yang tidak ada perhitungan. Saudara, saya mau berkata, profesimu apa? Pekerjaanmu apa? Pelayananmu apa? Tidak semua orang punya kesempatan kedua. Dulu kita pernah mungkin nyolong, mungkin kita pernah korupsi, mungkin kita pernah berzina, berselingkuh, kita pernah jatuh kok. Tapi jangan pernah mengkompromikan kelemahan kita. Karena saya manusia, mana ada yang malaikat? Kita tetap sama-sama manusia. Engkau punya kelemahan, aku punya kelemahan. Tapi bolehkah, karena ini waktu sudah sangat mepet, apapun kesalahan di masa lalu kita, that's it, beres it, dan minta anugerah malam hari ini. Aku mau sungguh-sungguh melayani engkau. Harus ada sebuah conviction, penginsafan akan kesalahan, kelemahan di dalam kita. Dan harus sungguh-sungguh datang ke Tuhan, Tuhan tanpa engkau yang memampukan, aku tidak bisa. Tapi harus ada pertobatan yang sejati, itu harus ada. Saya sungguh berdoa, saya tidak kepengen lihat setiap kita ada di sebuah penampian dan ujungnya kita tidak berisi, tidak berbobot, tidak bervalue, dan terbang dibawa oleh badai, oleh angin dunia. Saya berdoa tidak ada di tempat ini. Tapi juga jangan dengan bongga berkata, aku nggak pernah jatuh, maafkan saya, mungkin lu lupa. Tapi gue gak pernah jatuh, kepleset, berkali-kali. Banyak orang membenarkan dirinya. Pembenaranmu tidak membawa pemulihan Tuhan dalam hidupmu. Lebih baik kita bertobat. Saya serius. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita harus memberitakan, menceritakan Yesus, bukan membawa mereka pindah agama, enggak. Karena Matius 28 berkata, beritakan, bukan membawa mereka pindah agama. Yesus lahir tidak untuk satu agama, maafkan saya. Yesus lahir tidak menciptakan agama, maafkan saya. Yesus buat seluruh dunia. Dia mati untuk seluruh dunia. Dia mati buat saya, dia mati buat orang luar, agama di luar. Itu sebabnya kita harus menceritakan tentang Yesus. Bukan tentang gereja kita. ber-AC nyaman loh bu. Kursinya empuk. Saya pernah lihat loh kursi gereja seperti kursi di teater 21. Saudara belum pernah ya? Saya pernah duduk, itu gereja ada.
Saya pernah duduk di kursi gereja itu dan saya berkata, tinggal bawa selimut, ntar kayak tinggal bioskop ya. Yang tiketnya 150 apa 200 ribu itulah. Apa itu namanya, saya lupa. Hello. Mari kita punya value. Mari kita punya berbobot, kita berbobot. Bukan cuma hanya di hadapan manusia, tetapi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, karena Tuhan menguji hati. Di pekerjaan kita, waktu kita bertugas. Bukan cuma hanya keluar dari mulut kita tentang Yesus, tapi hidup kita, teladan kita, sikap kita, perbuatan kita, Yesus. Kadang ya saudara, perbuatan kita, tindakan kita, sikap kita, keteladanan kita bergema lebih kuat daripada suara kita. Ini yang dimaksud oleh Paulus. Pemberitaan Injil tentang Yesus itu seperti aroma wangi-wangian. Kemanapun kita pergi itu aroma ngikut. Itu aroma Injil Kristus, bukan aromanya saya. Selama ini kita terbalik. Aroma yang tercium adalah aroma pembicaranya. Bapak pendeta siapa yang bicara, yang khotbah di KKR? Bukan Yesusnya. Yang ditanya pembicaranya siapa? Artinya yang digembar-gemborkan, yang wanginya lebih dahsyat, lebih hebat daripada wangi Injil Kristus adalah wangi pemberita Injil itu, atau speaker itu, atau pembicara itu. Seringkali kita ini kebalik. Harusnya nama pendetanya, nama penginjilnya yang dikecilkan. Injil tentang Kristusnya yang disumingin, yang dibesarkan. Kita ini kebalik loh. Dunia sekarang kebalik. Yang disumingin nama pendetanya, pelayanannya apa, jemaatnya sudah berapa. Apalagi kalau jemaatnya sudah puluhan ribu. Wow. Lama-lama tema Injil tentang Yesusnya nggak kelihatan, di zoom out. Kita ini kebalik. Kita ini bisa ketawain banyak hal, tapi seringkali kita ini terjebak ada di dalam pusaran itu. Dan kita seolah-olah no way out, nggak bisa melepaskan diri. Dan saya berdoa malam hari ini, biar hati nurani kita yang murni dibersihkan oleh Tuhan, sehingga kita punya keberanian dan kemurnian, baik atau tidak baik waktu kita memberitakan Injil. Saya berdoa, saudara tidak hanya sekedar beribadah, tapi setiap kali ada kesempatan saudara berkumpul, seberapapun yang saudara bisa berkumpul. Sekalipun cuma hanya pemain gitar saudara, WL saudara. Jarang loh saya ketemukan ada WL yang seperti itu. Saya kepengen minta izin sama Pak Mun, pinjam sebulan, gak usah lama. Serius, saya pernah minjem nggak dikasih. Serius, saya kalau bisa bawa ada satu WL dan pemusik untuk saya keliling pelayanan, pasti banyak orang dijamah. Karena Injil diberitakan, bukan karena lu main musik. Ojo GR. Tapi juga karena hadirat Tuhan turun sios. Serius. Karena Tuhan berkata hari-hari ini, selain memang ada penantian, tapi ada lawatan Roh Kudus. Kapan itu terjadi? Pada saat ada 3 atau 2 orang berkumpul sehati dan menyembah Tuhan.
dan memberikan kepada Tuhan sebuah tempat yang spesial untuk dia bertata. Dia akan bertata. Saya sangat mendorong saudara, kalau kursi membuat saudara tidak nyaman, tidak bisa bebas bergerak, singkirkan kursi. Duduk di lantai, menyembah Tuhan dengan WL yang ada dan pemusik yang ada. Harusnya saudara menjadi penyembah Tuhan yang luar biasa, dan setiap kali saudara menyembah, hadirat Tuhan akan bertata di situ. Saya sungguh berdoa, singkirkan aturan demi aturan yang membelenggu kita selama ini, dan berikan kebebasan buat Tuhan dan Roh-Nya bekerja dan memanifestasikan apapun dia bisa kerjakan. Persoalannya, banyak orang tidak mempersilakan Tuhan. Ini juga teguran dan penemplakan buat saya. Hari-hari ini saya lagi banyak merenung. Kelihatannya pelayanannya wah, tapi sejujurnya hati saya menangis. Why? Karena saya lagi mengintrospeksi diri dan membiarkan Tuhan koreksi lagi. Jangan sampai aku cuma terjebak hebat pelayanan bangsa-bangsa. 3 hari naik pesawat, balik lagi seminggu ke sono, balik lagi. Jangan sampai aku terjebak cuman buahnya. Tapi setiap kali aku datang tidak ada lagi pesan, tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi passion, tidak ada lagi gairah untuk memberitakan Yesus. Itu yang saya takut. Saya boleh jujur ya, itu yang saya takut. Saya takut. Sejujurnya saya takut. Tuhan lagi mencari hati jemaat yang mau memberikan hatinya buat Roh Kudus, yang mau mengenal Dia lebih lagi dengan nyanyian pujian, mungkin lagu yang sederhana. Apapun yang engkau bisa berikan dan engkau sediakan, Tuhan sedang mencari orang-orang seperti itu. Tuhan bisa jauh bekerja lebih dahsyat, lebih banyak. Kalau semakin jasmani kita penuh dengan keterbatasan, karena Kristus punya kesempatan lebih banyak untuk dimuliakan dan diagungkan. Itu inti message yang mau saya sampaikan. Apapun pekerjaan kita, bukan cuma hanya kami yang punya evangelis atau STH, MTH, pendeta, pastor, itu pelayan, enggak. Bro yang ada di sini pakai baju loreng-loreng juga. Mereka memberitakan Injil dan melayani Tuhan di pekerjaan dan tugas mereka. Bukan mereka yang bertitel hanya pastor atau pendeta. Enggak. Ibu, entahkah ibu itu pendoa syafaat atau apapun juga, aku nggak tahu. Ibu juga harus memberitakan Injil tentang Yesus. Yos, engkau mungkin dipanggil sebagai WL pemusik, tapi saya sungguh berdoa kemurnianmu itu tetap terjaga. Engkau nyembah, engkau sebenarnya nyembah Tuhan, bukan engkau menaikkan popularitasmu, karena itu sangat tipis. Kalaupun popularitasmu naik, itu cuma efek samping. Kadang kau
percaya itu. Please. Matius 7:21. Ada sebuah ayat yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah menginjil, aku sudah menyembuhkan orang, aku sudah bernubuat. Tuhan bilang, sorry, aku gak ngerti kamu siapa ya. Itu benar loh akan terjadi hari-hari ini dan hari-hari kemarin dan sudah terjadi. Mari kita kembali kepada hati kita, nurani kita yang murni. Jangan kejar yang fana. Fana itu cuma dampak karena kita kejar Kristus. Saya mau tutup. Saya tidak akan perpanjang. Saya cuma mau tutup. Saya mau ngajak, ayo. Yes, bahwa kita menyembah Tuhan. Saya mengajak setiap saudara membuka hatimu dan introspeksi diri. Saya sungguh berdoa, apapun kondisi kita malam hari ini, buat sebuah komitmen yang baru. Dan dimanapun dan apapun yang kita kerjakan dan kita layani, biarlah kita melayani dengan sungguh-sungguh dan tulus. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Apapun profesi, jangan responnya secara kedagingan dan emosi, tapi sungguh-sungguh bawa hati kita ke Tuhan. Kalau ada yang Tuhan koreksi dan benarkan, mari kita berespon dengan benar. Selidiki aku, lihat hatiku, aku sungguh mengasihimu, Yesus. Untuk apa kita memperoleh seluruh dunia tapi kita kehilangan Tuhan yang sejati? Untuk apa kita peroleh semua popularitas, penerimaan manusia, pengakuan manusia, tapi kita kehilangan perkenanan Tuhan? Saya berdoa biar ini pengakuan dari hatimu. Saya berdoa ini bukan hanya sekedar lagu yang klise kita tiap kali naikkan. Saya sungguh berdoa, Tuhan, ada pertobatan yang turun malam hari ini. Pengisapan betapa jauh kami dari hatimu yang sesungguhnya.
sungguh-sungguh terbuka hidup kita, diperbaharui dari semua kecewa, dari semua yang tidak memuaskan, tidak membahagiakan saudara. Selidiki ya, Engkau tahu kami Tuhan. Sore malam hari ini, biar Roh Kudus-Mu berbicara ke dalam manusia batinnya kami. Pertobatan yang sejati akan terlihat dari manusia batinnya. Malam hari ini Kau beri mimpi dan penglihatan. Engkau berbicara kepada setiap anak-anak-Mu. Bersihkan kami sekali lagi ya Allah, supaya kami menjadi alat yang bersih, yang cemerlang, seperti emas di tangan Tuhan. Ini yang hamba bisa berdoa. Jangan ambil perkenan-Mu di tempat ini. Sekali lagi kesempatan kami orang-orang yang diberkati, diberikan anugerah, kami diberikan kasih sayang, kami diberikan perkenanan, kami diberi pengampunan, kami diberi kesempatan. Izinkan kami sekali lagi berlari dengan kuat kepada destiny dan panggilan kami. Semoga Tuhan yang setia dan dahsyat, Tuhan yang Maha Pengampun dan penyayang. Kami bersyukur kami punya Tuhan, kami punya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Menaikkan firman-Mu ya Allah. Menaikkan firman-Mu. Izinkan Kau dapatkan kami setia dan tak bercacat dan tak bercelah.